Hai semua, jumpa lagi dengan Miss Kiki. Kali ini kita akan belajar pecahan. Siapkan dirimu ya. Lihat gambar, lalu jawab pertanyaannya ya. Oke, apa yang kamu lihat di sana? Ya, itu ada satu buah semangka. Jika satu buah semangka yang utuh, kita potong menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu dengan adil, maka setiap bagian itu besarnya berapa? Kita cek jawabanmu ya. Tadi ada satu semangka utuh dipotong menjadi dua bagian sama besar. Maka dihasilkan dua bagian sama besar, sehingga setiap bagian besarnya 1/2. Satu bagian dari dua, yaitu semua bagian, sehingga besar setiap bagian adalah 1/2 dan 1/2. Sekarang, bagaimana jika satu semangka utuh dipotong menjadi 4 bagian sama besar? Berapa besar bagian setiap potongan semangka itu? Kita selesaikan bersama ya. Satu semangka utuh dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Maka dihasilkan 4 bagian sama besar, sehingga setiap bagian besarnya 1/4. Satu bagian dari 4, yaitu semua potongan. Jadi setiap bagian besarnya 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Sekarang, lihatlah gambar kupu-kupu berikut. Berapa jumlah semua kupu-kupu di gambar? Betul, ada 7 kupu-kupu. Nah, hitunglah berapa banyak kupu-kupu yang berwarna oranye. Ya, ada 4 kupu-kupu oranye dari 7 total kupu-kupu. Kalau begitu, bagaimana pecahan untuk menunjukkan kupu-kupu oranye? Betul, jawabannya adalah 4/7. 4 bagian dari 7 total kupu-kupu. Sekarang, berapa banyak kupu-kupu yang berwarna biru? Ya, ada 2 dari 7 kupu-kupu. Lalu, bagaimana pecahan untuk menunjukkan kupu-kupu berwarna biru? Betul sekali, jawabannya adalah 2/7. 2 bagian dari 7 total kupu-kupu. Sekarang, berapa banyak kupu-kupu yang berwarna putih? Ya, 1 dari 7. Bagaimana pecahan untuk menunjukkan kupu-kupu putih? Betul sekali, 1/7. 1 bagian dari 7 total kupu-kupu. Jadi, apa itu pecahan? Arti pecahan adalah bilangan untuk menyatakan suatu bagian dari bagian keseluruhan. Bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar berikut. Pecahan ini ditulis dengan cara 1/4. 1 adalah pembilang, jumlah potongan pecahan. 4 adalah penyebut, jumlah semua potongan pecahan saat utuh, 1/4. Mari kita latihan menentukan nilai pecahan. Perhatikan gambar berikut. Berapa jumlah semua bola? Ya, betul sekali, ada 11. Berapa bagian bola kasti dari seluruh bola?
Ya, 6 dari 11. Kita tulis 6/11. Lalu berapa bagian bola basket dari seluruh bola? Betul sekali, 2 dari 11. Kita tulis 2/11. Terakhir, berapa bagian American football dari seluruh bola? Pintar, 3 dari 11. Kita tulis 3/11. Contoh soal kedua, rainbow cake. Perhatikan gambar berikut ini. Berapa jumlah semua potongan kue dalam keadaan utuh? Betul, ada 6. Berapa bagian untuk kue merah? Mengapa? Kita hitung merah ada berapa? 1, 2, 3. 3/6 karena 3 bagian dari 6. Lalu, berapa bagian untuk kue kuning? Mengapa? Kita hitung kuning 1, 2. Berarti 2/6 karena 2 bagian dari 6. Terakhir, berapa bagian untuk kue biru? Mengapa? 1/6 karena 1 bagian dari 6. Contoh soal ketiga adalah mengetahui posisi pecahan di garis bilangan. Tadi kita sudah tahu kue merah 3/6, kue kuning 2/6, kue biru 1/6. Bagaimanakah letak setiap pecahan di garis bilangan? Untuk mengetahuinya, langkah pertama, gambar terlebih dahulu garis bilangannya. Karena kita mengetahui bahwa tadi berasal dari kue utuh, maka kita buat angka 0 dan angka 1, satu keutuhan. Lalu kita bagi garis bilangan ini menjadi 6 bagian. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, 6 bagian. Ingat, harus sama besar. Setelah itu, kita baru tuliskan pecahan di setiap bagian ini. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1 sama dengan 6/6. Sekarang kita sudah tahu letak dari 3/6, 2/6, dan 1/6 di garis bilangan. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan pecahan. Dari gambar, kita sudah tahu bahwa kue merah 3/6, kue kuning 2/6, dan kue biru 1/6. Pertanyaannya adalah, potongan kue warna apa yang paling besar? Ya, kue merah, karena 3 bagian dari 6 potongan. Yang kedua, potongan kue warna apa yang paling kecil? Betul, kue biru. Hanya 1 bagian dari 6 potongan. Pertanyaan ketiga, bagian kue biru dibandingkan dengan kue kuning. Bagian mana yang lebih kecil? Mengapa? Kita tahu kue biru 1/6 dan kue kuning 2/6. Kita bandingkan, 1 dan 2 lebih besar 2. Maka kita makan yang 2. Kita buat tanda seperti ini. Dari sini kita baca 1/6 lebih kecil daripada 2/6. Sehingga kue yang lebih kecil adalah kue biru. Pertanyaan keempat, bagian kue merah jika dibandingkan dengan kue kuning, bagian mana yang lebih besar? Mengapa? Nah, kita tahu bahwa kue merah 3/6 dan kue kuning 2/6. Kita lihat 3 dengan 2. Kita bandingkan 3 lebih besar. Sehingga kita buat 3 yang dimakan. Artinya 3/6 lebih besar daripada 2/6. Sehingga bagian kue yang lebih besar adalah kue merah.
Contoh soal kelima adalah penjumlahan. Dari gambar ini, soal yang muncul adalah adik mengambil potongan kue warna kuning dan biru. Berapa jumlah bagian kue yang adik ambil? Kita lihat, pertanyaannya adalah jumlah bagian kue yang adik ambil. Sehingga ini adalah soal tentang penjumlahan. Cara menyelesaikannya, kita lihat. Kue warna kuning 2/6 dan biru 1/6. Kita jumlahkan, maka 2 bagian ditambah 1 bagian sama dengan 3 bagian dari 6 potongan. Sehingga hasilnya adalah 3/6. Sekarang kita akan membahas tentang pengurangan. Dari masalah tadi, adik mengambil potongan kue warna kuning dan biru, ditanyakan berapa bagian kue yang tersisa. Karena yang ditanya adalah sisa kue, maka ini adalah masalah pengurangan. Cara menyelesaikannya, awalnya kita punya kue utuh, yaitu 1, sehingga 1 dikurangi 3/6. 3/6 adalah kue yang diambil oleh adik warna kuning dan biru yang tadi sudah kita hitung. Cara menyelesaikannya, 1 ini harus kita ganti ke dalam bentuk pecahan. Pecahan yang utuh adalah 6/6. Lalu kita kurangi dengan 3/6. Hasilnya 6 bagian dikurangi 3 bagian adalah 3 bagian dari 6 potong. Jadi sisanya adalah 3/6. Nah anak-anak, silahkan latihan sendiri untuk soal pizza berikut. Jawabannya ada di pojok kanan sana. Jika ada yang sama, berarti kamu sudah paham. Selamat belajar! Hai semua, apakah kalian sudah paham tentang pecahan? Silahkan komen di bawah ya.